Saya Walis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Di pertemuan pertama kali ini, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Edi Susanto. Untuk tahun ajaran ini, saya diberi amanah sekolah untuk memberikan materi dasar-dasar teknik mesin. Anak-anak yang berbahagia, gimana rasanya sudah diterima di sekolahan ini, di SMK Negeri 3 Metro ini? Senang, Pak. Senang? Senang, Pak. Alhamdulillah dengan Aman, Pak. susah payah mengikuti tes, mengikuti rangkaian kegiatan PPDB 2022 ini, anak-anak terpilih untuk bisa bergabung di SMK Negeri 3 Metro ini. Harapan Bapak dan keluarga besar SMK Negeri 3 Metro, terutama jurusan teknik mesin, agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran ataupun tata tertib yang ada di SMK ini. Anak-anak masuk ke SMK 3 ini dari niat sendiri atau dari perintah orang tua atau ikut-ikutan? Sendiri, Pak. Niat Lihat sendiri, Pak. Ini baru perkenalan sedikit dari saya. Nanti saya akan coba untuk satu-satu anak-anak untuk memperkenalkan diri. Kata pepatah, tak sayang maka tak kenal. Benar tidak, anak-anak? Oh, kebalik. Oh, tak kenal maka tak gendong, ya. Ya, saya absen. Yang pertama, ini siapa ini ya? Saudara Yudean. Ini dari mana rumahnya? Saya dari tadi pagi, Pak. Oh iya, ini nomor 2, 3, 4. Oh ya, sudah selesai absennya ya. Jangan terlalu kaku anak-anak. Kita karena dasar kita harus belajar materi-materi dasar, terutama kita harus mengenal jurusan kita. Nantinya anak-anak ini memilih jurusan teknik mesin ini, nantinya mau ngapain? Ngapa kok memilih jurusan teknik mesin? Ada yang bisa menjawab? Mau masuk tentara, Pak. Masuk tentara? Iya, Pak. Ya, semoga bisa kelak menjadi tentara yang amanah ya. Amin, Pak. Amin. Itu salah satu cita-cita. Kalau untuk pelajaran di mesin ini, pasti kalian sudah mengerti semua, yaitu teknik mesin itu identik dengan ya berpikir tingkat tinggi lah intinya. Karena apa? Karena kita memikirkan nantinya, ya. Apalagi dasar-dasar ini kita harus bisa memahami agar supaya nantinya ini kita mengerti apa sih nanti itu yang kita akan kerjakan, apa sih nanti yang kita harus pahami, dan apa sih yang harus kita punyai ilmu dari teknik mesin ini. Ya, salah satunya yaitu kita ke dasar-dasar teknik mesin. Nah, dasar-dasar teknik mesin ini sangat banyak materinya, sub-subnya itu sangat banyak sekali. Ya, salah satunya yang akan Bapak ajarkan yaitu proses bisnis bidang manufaktur, yaitu salah satu bagian dari teknik mesin. Yang intinya nanti jurusan teknik mesin ini menghasilkan sebuah produk, ya,
atau pekerjaan yang bergerak di bidang manufaktur, ya, yang dibuat kita dari mesin-mesin kita. Anak-anak kemarin sudah diperkenalkan di jurusan atau di workshop, ya, mesin-mesin apa saja yang ada di SMK Negeri 3. Semoga anak-anak setelah melihat mesin-mesin itu, anak-anak bisa berpikir ke depannya ini apa sih, dan kalian ini nantinya mau jadi seperti apa. Ya, di materi bisnis manufaktur ini kalian harus paham, ya, karena dasar-dasar inilah yang akan membantu kalian untuk bisa berpikir lebih berkembang nantinya. Kalian masuk ke jurusan ini, itu nantinya mau buka usaha ataukah mau bekerja di dunia industri. Nah, nanti di pelajaran proses bisnis bidang manufaktur ini kalian akan diajari bagaimana caranya untuk berbisnis dengan jurusan mesin ini. Nanti kalian jika lulus sudah selesai, nanti kalian tidak bingung apa yang harus kalian kerjakan. Karena program pemerintah SMK itu dibuat atau diciptakannya siswa-siswa ini agar setelah lulus kalian bisa berwirausaha, bukannya menambah pengangguran. Ya, karena usaha itu membutuhkan modal, kalian ini dibekali, ya, dibekali ilmu-ilmu dari awal, dari dasarnya teknik mesin itu sampai nanti prosesnya dan sampai nanti pemanfaatannya. Anak-anakku yang berbahagia, sedikit ada materi, ya, coba kita buka sebentar. Sudah kelihatan apa belum ya, anak-anak? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Nah ini, mohon maaf ya, karena ini tadi Bapak terburu-buru karena ada kegiatan, baru saja ada kegiatan kurikulum. Ini baru saya Bapak buat, ya. Jadi nanti lebih lanjut materi akan Bapak beri lagi, ya. Ini yang penting buat membuka kalian di pertemuan pertama ini. Pelajaran kita yaitu proses bisnis manufaktur, ya. Dan nanti tujuan pembelajarannya. Jadi kalian belajar proses bisnis manufaktur itu apa saja yang harus kalian pahami dan kalian ngerti, atau tujuan pembelajarannya itu apa di materi proses bisnis di bidang manufaktur. Yang pertama, anak-anak harus memahami proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh. Jadi kalian harus memahami proses bisnis di bidang manufaktur itu. Kemudian yang kedua, memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia manufaktur atau teknik mesin. Jadi kalian harus mengerti, paham atau memahami, ya, intinya perkembangan teknologi. Teknologi sangat penting di bidang manufaktur karena teknologi itu yang sangat menunjang di bidang manufaktur. Kita ketinggalan teknologi, kita ketinggalan hasil dari manufaktur. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula bidang manufaktur. Salah satu contoh yang kita punya, mesin-mesin kita yang punya, dulu kemarin kalian sudah diajak ke workshop yang belakang, yang ruangan belakang, itu ada mesin bubut yang manual. Yang tahun 80-an, itu masih ada satu. Kalian sudah lihat kemarin, sudah Bapak jelaskan.
Ini bagian-bagian mesinnya. Nah, itu kemarin kita dapat bantuan lagi yang terbaru sebelum yang terakhir ya. Yang warna putih itu ya, Yudian tahu ya? Iya Pak, kemarin saya pegang-pegang Pak. Nah, itu ada perbedaan kan antara yang tahun 80-an dengan yang tahun 2015 itu kemarin yang warna putih biru itu? Iya Pak, jauh perbedaannya. Nah, itu salah satu perkembangan teknologi di bidang manufaktur ini. Kemudian ada yang terbaru lagi, yang lebih canggih dari yang sebelumnya, yaitu mesin CNC, ya, CNC LED itu yang kemarin dapat bantuan dari COE, ya. Nah, itu benar. Kalian sudah melihat kan kemarin yang mesin besar itu? Nah, itu salah satu contoh perkembangan. Kemudian memahami proses profesi dan kewirausahaan di bidang manufaktur atau job profile and entrepreneurship serta peluang usaha di bidang manufaktur. Jadi kita belajar nanti, belajar dari pembuatannya, dari bahan dasarnya sampai kita kerjakan dengan mesin-mesin kita. Itu salah satu contohnya ya, mesin kita mau buat apa, contoh kerajinan kemarin sudah ada yang menjelaskan, Pak Miftah kemarin menjelaskan kita memproduksi engsel ya, engsel pintu. Nah, itu dari bahan besi as kita bubut ya, kita pengerjaan di mesin, kemudian kita menghasilkan hasil, kemudian kita jual ke toko-toko maupun ke bengkel-bengkel. Itu salah satu kecil dari bidang manufaktur itu. Kemudian kita harus bisa membaca peluang-peluang usaha. Peluang usaha itu apa saja nanti di jurusan kita. Sebelum kalian mencari peluang usaha, kalian harus pahami dulu jurusan kalian, apa saja yang dipelajari. Setelah kalian sudah mengerti apa yang kalian pelajari, kemudian baru kalian bisa menentukan peluang usaha bidang manufaktur itu apa saja. Tuh. Kemudian yang keempat, memahami kegiatan praktek yang terkait dengan seluruh proses produksi dan teknologi yang diaplikasikan dalam industri manufaktur. Jadi memahami kegiatan prakteknya. Nanti di semester 2 kita belajar praktek dasar, ya, perkakas tangan, ya, kayak contohnya mengikir, belajar alat ukur, ya, itu mikir, belajar alat ukur, itu nanti di semester 2 kita akan belajar itu. Tapi di semester awal ini kita membahas materi-materi dasarnya dulu untuk bisa melaksanakan praktek dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri di lingkungan kerja. Ya, itu K3LH ini sangat penting. Karena apa? Karena ini yang menjamin kalian dari kesehatannya, dari keselamatan kerjanya, itu yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti, harus kalian laksanakan. Ketika memasuki sebuah workshop atau sebuah tempat, kita harus bisa melihat lingkungannya seperti apa. Itu salah satunya. Nah, nanti ketika praktek kita ini wajib yang namanya menggunakan alat keselamatan kerja. Ya, nanti materi selanjutnya kita akan membahas itu, tapi ini dasar-dasarnya kita harus mengerti dulu alat keselamatan kerja yang kita gunakan di praktek itu alatnya apa saja. Tuh, ya. Ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajaran di materi ini? Yuk, silakan kalau ada yang ditanyakan.
Sudah jelas, Pak. Jadi, Pak. jadi betul lah. Sudah jelas? Pak. Jelas, Pak. Ya Pak. Oh, jelas. Ya, kita lanjut ya Ya, materinya. Pak, sudah jelas. Sudah jelas, Aku alhamdulillah. jadi mahasiswa itu, mahasiswa tanah di otomotivian. Lanjut Pak. Lanjut, siap. Nggak jadwal, ini dia jadwalnya. Kalian sudah tahu belum apa pengertian bisnis Ini dia jadwal. manufaktur? Aduh, Ada yang bisa menjawab? Kegiatan produksi, Pak. Oh, Ukino Iya, itu salah satu pengertiannya. Ada lagi yang mengerti? Kegiatan mengolah bahan baku Itu kan? mentah menjadi sebuah produk, Pak. Iya, Ada benar tidak sekali. cara- Itu salah satu dari pengertian bisnis industri manufaktur. Untuk yang lain, gimana? Ada yang belum mengerti atau ada kira-kira yang sudah paham untuk bisa menjelaskan pengertian bisnis manufaktur? Yang berdua lah, sonar. Cukup? Cukup, Eh, Pak. oh itu main ya. Oke, saya jelaskan ya. Karena terlambat. Bisnis industri manufaktur adalah ya, kegiatan mengolah bahan baku mentah menjadi sebuah produk melalui proses fisika atau kimia yang bertujuan mengubah bentuk, sifat, dan tampilannya. Contoh, tadi itu ya sudah kita jelaskan pembuatan engsel, ya. Nah, bahan bakunya yaitu besi. Kemudian ada perlakuan atau ada sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan produksi yaitu dengan cara pemotongan, kemudian pembubutan, pemboran. Setelah itu proses finishing dan akhirnya menjadi sebuah benda yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan, yaitu berubah menjadi engsel. Itu salah satu contohnya. Untuk yang lain kemarin juga sudah dijelaskan ketika kalian ke workshop belakang, itu pembuatan rak sepatu, ya. Itu bahan-bahannya kemarin sudah dijelaskan dan kalian sudah mengerti. Sudah ngerti apa saja, yaitu behel ya, besi yang kalau orang bilang itu besi buat ngecor itu. Nah, behel dirubah, dibentuk menjadi rak sepatu. Dan kita pasarkan ke guru-guru dan kita pasarkan ke umum. Nah, itu salah satunya. Keterangannya ini. Ya. Kemudian jenis-jenis bisnis manufaktur. Ada beberapa jenis industri manufaktur di bidang teknik mesin yang berkembang di Indonesia. Yaitu salah satu contohnya. Banyak kan itu bagi orang ya, kan bagi orang lain kan. Itu ada. Jamnya, Pak. Oh iya, sebentar lagi. Saya Bapak minta waktu 5 menit. Ya. Karena tadi Bapak masuknya terlambat, Bapak ingin menjelaskan sedikit. Nanti setelah ini baru kita. Ini waktunya ini ya, istirahat ya? Iya, Pak, 5 menit lagi. Siap, sebentar ya. Dalam Jelaskan sebentar. lagi, Pak. Oh, siap. Ya. Bidang tekstil dan garmen. Ada yang tahu bidang tekstil dan garmen itu bekerja di apa? Pekerjaannya apa? Pas nakin huwer kan masih di laptop di tengah Ukino kan kain, Pak. konfirkan mulai Kain, ya, salah satu kain. Ya, kain. Ada yang ngerti lagi? Oleh media HP dulu ahon titingon. Wow, di laptop. Untuk menyingkat waktu, Bapak ini ya nanti Bapak share ke anak-anak materinya untuk bisa dipahami di rumah. Oh, jadi Bidang tekstil dan garmen itu bisnis bidang tekstil dan garmen merupakan kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah berupa kapas menjadi benang, ya, menjadi benang. Benang itu dibuat menjadi kain. Kain itu dirubah lagi atau mendapat perlakuan atau
diolah menjadi baju kalian, menjadi celana kalian, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Kemudian, di bidang kerajinan, salah satu usaha kecil menengah di Indonesia, usaha bidang kerajinan. Peluang usaha ini selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga bisa diekspor ke luar negeri. Bidang kerajinan ya, jadi banyak UMKM di kampung, di RT, di RW, banyak yang membuat kerajinan tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain-lain. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian bidang jasa pemesinan. Salah satu usaha ini bidang teknik mesin dengan peluang yang menjanjikan adalah usaha bidang jasa pemesinan, antara lain bengkel bubut dan bengkel fresh. Itu salah satu contohnya. Ya, kemudian di bidang makanan dan minuman, bergerak dalam kegiatan mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi. Hasil produksi bidang usaha ini bisa kalian jumpai di supermarket ataupun di warung-warung terdekat. Nah, ini sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan karena ini waktunya sudah habis. Kita lanjut minggu depan. Ya, Nana. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke kantor saja ya, karena ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Mungkin pelajaran saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak semangat selalu bisa bergabung dengan kami. Ayo kita bersama-sama untuk sukses bersama, bantu kawan-kawannya untuk menjadi anak, ya, menjadi kawan yang solid agar bisa lulus nantinya dan bisa berkembang atau mengembangkan dari hasil sekolah selama 3 tahun ini. Mungkin itu Bapak, anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salah minggu depan.